Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du wa'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Thumma dzakarallahu ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menuturkan ma akan satu perkara, huwa yang perkara itu a'zamu minhu, lebih besar daripada urusan air dan api. Ai jelasnya min khalqin insani, daripada penciptaan manusia. Faqala, maka Allah berfirman, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda, dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, biqadirin, berkuasa ia, ala ayyakhluqa mislahu, untuk menciptakan kembali jasad-jasad seperti mereka. Bala, pasti ia, wa huwa, dan dialah Allah, al-khallaqu, maha pencipta. Qara'a Ya'qubu yaqduru bil ya'i, membaca Imam Ya'qub dengan membaca dengan huruf ya, alal fi'li, atas bentuk fi'il mudhari. Ai jelasnya qala, berkata, bala, tentu, huwa qadirun ala dzalika, dialah Allah zat yang maha kuasa atas yang demikian itu. Wa yakhluqu kama khuliqa, dan Allah menciptakan kembali kama khuliqa, sebagaimana dahulu diciptakan. Al-alimu, Allah zat yang maha mengetahui, bijami'i ma khuliqa, dengan seluruh apa yang sudah diciptakannya. Wa man yaqdiru an yakhluqas samawati wal ardi, dan zat yang maha kuasa untuk menciptakan langit dan bumi. Afala yaqdiru an yakhluqa insanan ba'da mautihi, lalu mengapa Allah tidak mampu untuk menciptakan manusia sesudah kematiannya? Fa huwa qadirun ala kulli syai'in, maka dialah Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu, dan sesungguh perintahnya, idza arada syai'an, apabila menghendaki Allah akan sesuatu, an yaqula lahu, hanyalah berkata ia, kun, kata kun, fayakun, maka terjadilah. Ai jelasnya, idza arada an yakhluqa syai'an, apabila menghendaki menciptakan sesuatu, yakni idza aradallah an yakhruja syai'an minal adami ilal wujudi, ketika menghendaki Allah untuk mengeluarkan sesuatu dari yang tidak ada kepada yang ada, la yuhtaju ila alatin, maka tidak dibutuhkan kepada alat, wa fikrin, dan pemikiran, wa muawanatin, dan bantuan. Bal yaqulu lidzalika syai', tetapi berkata ia dengan demikian itu, kun, kata kun, fayakun, maka terjadilah. Fi sa'atin, dengan seketika, bila tawaqqufin, tanpa tertunda. Fal muradu min lafzi kun, dan yang dimaksud daripada lafaz kun, makna al-ibda'i, yaitu arti menciptakan. Wa dzukira fi tafsir taisiri, dan dikatakan di dalam kitab tafsir at-taisir, laisal muradu minhu kalimatun kun, bukanlah yang dimaksudkan darinya itu kata kunnya,
bal tetapi sur'ati infadhi amrillahi ta'ala, cepatnya menunjukkan realisasinya Allah fi takwinil asya'i, di dalam mewujudkan sesuatu, ala wajhil isra'i, atas cara yang cepat, alladzi la yumkinu, yang tidak memungkinkan, atakallumu bihi, untuk menjelaskan dengannya. Wa qala ba'dul akabiri, dan berpendapat sebagian ulama besar ahli tafsir, kalimatukun, ucapan katakun, adatullahi ta'ala, adalah perkataan kebiasaan Allah Ta'ala, hatta yasma'al malaikatu, sehingga malaikat mendengar, wa ya'lamu, dan mereka mengetahui, annallaha ta'ala, bahwasannya Allah Ta'ala, yuridu an yakhluqa syai'an, menghendaki untuk menciptakan sesuatu. Fasubhana, maha suci Allah, alladzi biyadihi, yang berada di dalam tangannya, malakutu, kekuasaan, kulli syai'in, segala sesuatu. Falafzu subhanu imma kalimatu tanzihi wa imma kalimatu ta'ajjubi. Dan lafaz subhana terkadang itu menunjukkan kalimat tanzih, kalimat pensucian, dan terkadang menunjukkan kalimat keagungan atau kekaguman. Wal malakutu bimaknal mulki, dan kata malakutu itu artinya mulki, kekuasaan. Kama anna rahamuta bimakna rahmati, sebagaimana lafaz ar-rahamuta artinya itu ar-rahmati. Famaknahu, maka makna ayat ini, innal malakuta wa sultanata lahu la li ghairihi, sesungguhnya kekuasaan dan kerajaan lahu bagi Allah, la li ghairihi, bukan untuk selain Allah. Wa yaumal qiyamati, dan hari kiamat, kulluhum, mereka semua, yarji'una ilallahi ta'ala, akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Wa bi a'malihim, dan berdasarkan amal-amal mereka, yujzauna, mereka mendapatkan balasan, in kana khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila itu baik, maka balasannya baik, apabila buruk, maka balasannya buruk. Wa ilaihi turja'una, dan kepadanya akan dikembalikan mereka. Hadza wa'dun lis-salihina wa wa'idun liz-zalimina wal 'asina. Dan ini adalah janji baik bagi orang yang saleh, dan ancaman bagi mereka pelaku zalim dan orang yang bermaksiat. Wa ruwiya 'anin nabi alaihi salatu wassalam, dan diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, iqra'u ala mautakum surat Yasin, bacakanlah atas mayat-mayat kalian akan surah Yasin. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian terakhir kita membaca tafsir surah Yasin yang sudah sampai kepada ayat yang ke-81, di mana ayat yang baru saja kita baca merupakan ayat yang menjelaskan tentang kemahasucian Allah,
yang menunjukkan tentang kemahaagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin dan tertanam di dalam hati kita bahwasannya Allah terlepas, terhindar daripada sifat-sifat kekurangan. Pada ayat-ayat sebelumnya di dalam Al-Quran sudah berbicara tentang sebagian manusia yang mereka menafikan, mereka tidak mempercayai tentang kekuasaan Allah. Mereka tidak percaya Allah punya hari kiamat. Bahkan mereka tidak percaya Allah Maha Kuasa untuk kembali menciptakan sesuatu yang pernah ada. Maka ayat yang kita baca untuk mensucikan itu, untuk menjawab pertanyaan mereka kalau Allah itu maha mampu, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha bisa. Maka ayat ini menjelaskan paripurna kepada kita setelah Allah memberikan contoh-contoh sama mereka. Emang Allah bisa? Allah gak langsung jawab, Allah kasih contoh dulu. Lihat, langit sama bumi itu yang nyiptain Allah itu. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Itu penciptaan langit sama bumi akbaru min khalqin nas, itu lebih sulit daripada penciptaan manusia. Langit sama bumi yang susah saja diciptakan, Allah itu bisa, apalagi cuma menciptakan sesuatu yang pernah ada diciptain lagi, itu gampang. Tapi apa? Mereka gak percaya, mereka gak beriman. Masa iya bisa? Satu, Allah bercerita lagi. Kau lihat itu, tanah yang padam, tanah yang gersang, yang tidak ada kehidupan, lalu diturunin air oleh Allah berulang kali, sehingga menjadi tanah yang bagus, tanah yang subur. Lalu dari tanah itu tumbuh pohon-pohonan, tanam-tanaman, fawakih, ada buah-buahan. Kau makan itu, kau nikmatin itu. Mereka percaya tumbuh, percaya. Mereka makan, mereka makan. Tetapi kenapa mereka nggak percaya? Nanti dari tanah yang sudah hancur pada saat hari kiamat bisa dihidupkan lagi manusia. Kenapa mereka nggak percaya? Pada tubuh kita, dalam tubuh kita, waktu dihancurkan oleh Allah di dalam tanah itu menjadi tulang belulang, ada satu bagian yang nggak bakal bisa hancur. Namanya ad-budhanabitno, tulang ekor. Tulang ekor ini mau dipecahin kayak apa nggak bisa, karena memang ini seperti biji yang nanti kalau hari kiamat sudah datang hari kebangkitan, disiramin air 40 hari, dari sini tumbuh kita, dari situ tumbuh lagi tulang kita, tumbuh lagi daging kita, seperti tumbuhnya tanaman dari tanah yang kosong menjadi hidup. Mereka makan tanaman itu percaya, tapi mereka nggak percaya proses hidupnya manusia. Dua kata Allah. Allah tunjukin lagi, lihat dari binatang-binatang itu, an'aman yang ada pada saat ini. Siapa yang menciptakan binatang itu? Kau ambil air susunya, kau makan dagingnya, kau pakai bulunya, kau manfaatkan keberadaannya. Itu yang nyiptain binatang siapa? Mereka pakai binatang itu, tapi mereka gak percaya kalau Tuhan yang menciptakan itu. Bahkan mereka menyembah kepada Tuhan selain Allah. Jadi banyak sekali kalau orang sudah tertutup hatinya, sudah terkhotam hatinya, tidak bakal mau seperti apapun petunjuk dikasih, gak bakal bisa mendapatkan hidayah kalau udah ketutup. Yang kedua, kalau semua agama itu dilogikakan, akal kita gak bakal bisa masuk menerima agama secara sempurna, gak bisa. Ada sesuatu yang maha suci, Tuhan mampu menciptakan sesuatu yang di luar nalar kita. Ini basah, ini basah nih, namanya kayu. Waktu digesek dari tempat yang basah, justru keluar api di situ.
Lihat, waktu kita bakar api, itu di tengah api itu ada air. Itu yang air itu pelumas ketika digesek keluar api. Itu air sama air yang katanya nggak mungkin keluar air, justru keluar air sekarang dipakai jadi korek. Orang percaya. Tapi kenapa Allah yang Maha Kuasa masih ada yang nggak percaya? Maka puncaknya Allah katakan, saya kasih tahu yang lebih hebat daripada itu. Maka Allah turunkan ayatnya, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Kata Imam Al-Alusi dalam kitab Rohul Ma'ani, maka ayat ini disebut dalalatun wadihatun fil ma'adil jusmani, yaitu ayat yang menjelaskan tentang kebangkitan. Bukan kebangkitan ruh, tapi kebangkitan jasad. Walaupun di bumi sudah hancur, walaupun sudah makan di langkah masa, walaupun mayatnya sudah dimakan binatang buas, kalau sudah datangnya hari kiamat, Allah bisa ciptakan kembali, itu sesuatu yang mudah. Di sini Allah tunjukkan tuh khalqas samawati wal ardh. Itu lihat langit dan bumi, kata Allah, saya yang bikin. Masa langit dan bumi yang susah saja bisa, apalagi cuma menghidupkan sesuatu yang pernah ada, itu gampang. Contohnya aja, yang pernah ada, yang nggak pernah ada, saya bisa kata, apalagi cuma hidupin saja. Maka kata balak di sini adalah bentuk jawabun min jihatillah, adalah bentuk jawaban Allah untuk penolakan daripada apa? Daripada penolakan mereka. Nggak mungkin Allah bisa. Bala, pasti bisa. Bisa nggak ente ke masjid jalan pakai 2 kaki? Kita bilang jangankan pakai 2 kaki, loncat aja bisa kan? Masa loncat aja bisa sampai, jalan nggak sampai? Ini kalau orang sudah tidak bisa menerima hidayah, susah dikasih tahu kayak apa aja susah. Orang 1 tambah 1 itu sudah pasti 2. Ini anak SD saja ditanya 1 tambah 1 itu pasti bisa 2. Masa anak yang sehat SMA tanya 1 tambah 1 nggak bisa jawab 2? Itu nggak mungkin. Mereka pasti nggak percaya. Ini betapa orang kalau sudah ditutup hatinya, mau kayak gimana juga dikasih petunjuk berulang kali, nggak bakal bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini awal Isa, hamzahnya ini adalah hamzah lil inkar, yaitu lamzah pengingkaran kita kepada penolakan mereka. Gak mungkin kata kita, Allah kok gak bisa? Pasti bisa kata Allah. Bahkan Allah menjawab dengan kata apa? Wa huwa al-khallaqu. Allah menggunakan kata al-fa'al, bukan menciptakan. Allah al-khallaqu, maha menciptakan. Kalau kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kata al-khallaqu artinya qudratuhu kamilatu, al-alimu ilmuhu syamilatu. Jadi kalau wa huwal khallaqul alim, Allah lah yang maha menciptakan dan maha mengetahui. Qudratuhu kamilatu, kesempurnaan Allah, kekuasaan Allah itu maha sempurna. Dan pengetahuan Allah itu maha meliputi. Allah sudah kuasa, kekuasaannya itu paripurna, dan semua yang diciptakan oleh Allah, Allah itu tahu semua. Orang dikubur, berapa banyak yang dikubur yang mati dari zaman Nabi Adam sampai nanti datang hari kiamat, dia mau matinya bagaimana, mau dipindahkan bagaimana, waktu diciptakan kembali Allah tahu. Makanya kata al-alimu bijami'i ma khuliqa, Allah tahu semua yang diciptakan. Nabi Ibrahim dikasih tahu, coba aja Nabi Ibrahim, kau ambil 4 burung, lalu kau potong burung itu, kau aduk-aduk mayatnya, jenazah burungnya kau aduk-aduk, kau buang di langit, kau buang di ini, kau bakar terus. Waktu Allah ciptakan 4 burung tadi, Allah ciptakan sesuai, gak ada yang ketukar kepala. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, kenapa gak percaya?
Bukannya nggak percaya, kata Nabi Ibrahim, buat meyakinkan diri, kata Nabi Ibrahim. Nah ini kenapa kita nggak percaya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kata kun fayakun, maka akan terjadilah. Ada 3 makna tafsir kata ulama. Pertama, memang kata kun inilah yang biasa dipergunakan oleh Allah ketika Allah ingin menciptakan sesuatu. Kun jadi. Kenapa? Karena cuma kata inilah yang paling singkat untuk menunjukkan tercepat daripada sebuah perjanjian. Kalau ada kata selain kun yang lebih cepat, pasti kata itu. Kun itu cepat. Sehingga kata ulama, kalau Allah ingin menciptakan sesuatu, itu bainal kafi wan nun, antara kaf dan nun cepat. Ada yang mengatakan kun. Ada yang mengatakan Allah gak pakai kata kun, tapi langsung tercipta. Saking cepatnya ketika Allah ingin menghendaki menciptakan sesuatu, saking cepatnya seperti ngomong kun udah jadi. Jadi nggak pakai kata kun. Yang pertama mengatakan kata kun jadilah jadi. Yang kedua enggak, bukan kata kun. Saking cepatnya sampai dibilang kun. Yang ketiga kata para malaikat, enggak. Memang kata kun ini kata yang sering kami dengar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan sesuatu, Allah bilang kun. Ya Allah ciptakan fulan, ya Allah kun, kata Allah. Allah menciptakan fulan, kun, ya Allah. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita yakini. Kalau kita bicara tentang perbuatan Allah, kekuasaan Allah, kemahasucian Allah, Allah itu berhak menciptakan segala sesuatunya. Allah itu berhak untuk meniadakan segala sesuatunya. Allah Maha Kuasa. Makanya untuk melengkapi keyakinan kita, untuk melengkapi keimanan kita, di dalam akidah kita itu ada sifat yang melekat pada Allah yang menunjukkan kekuasaannya. Namanya sifat jaiz bagi Allah. Apa itu jaiz? Jaiz itu sifat wewenangnya Allah. Ijadu kulli mumkinin wa iqdamu adalah apa ya? Menciptakan Allah dan meniadakan sesuatu menurut keinginan Tuhan. Ijadu kulli mumkinin wa iqdamu ala wifqil iradah. Allah mau jadiin atau tidak itu atas kehendak Allah. Tetapi di dalam menciptakan sesuatu itu ada 4 yang membedakan. Artinya tidak semuanya apa mungkin diciptakan, enggak. Ada 4 pembagian. Yang mana Allah ciptakan ada, mana yang Allah ciptakan tidak ada. Yang pertama, kata ulama berkaitan tentang penciptaan Allah itu, pertama, Allah itu apa? Mungkinu wujud ba'dal adam. Kemungkinan Allah untuk menciptakan sesuatu yang ada, yang bermula tidak ada. Allah menciptakan yang tadinya ada, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu mungkin bagi Allah. Saya nggak ada di atas tahun 90, nggak ada. Tahun 90 baru ada. Ini mungkin adanya saya setelah ketiadaan saya. Yang kedua, mungkin makdum ba'dal wujud, yaitu kemungkinan ketiadaan saya setelah keberadaan saya. Tadinya saya ada, lalu tidak ada. Nah ini orang tua kita, kakek kita. Yang ketiga, mungkin sayujan, yaitu kemungkinan yang nantinya pasti ada. Sekarang tidak ada, tapi nanti pasti ada. Mungkin sayujan seperti apa? Hari kebangkitan, hari kiamat, dan hari pembalasan. Itu mungkin sayujan. Kemungkinan yang sekarang tidak ada, nanti pasti ada.
Sekarang ya nggak kelihatan, tapi nanti pasti ada. Dan kemungkinan sayyidat inilah yang jadi harapan kita. Segala sesuatu yang kita pengen mungkinnya di sini. Mungkin sekarang kita nggak bisa, kalau kita berusaha mungkin nanti pasti bisa. Itu mungkin sayyidat. Kalau sekarang kita nggak paham, terus kita belajar besok bisa paham. Itu mungkin sayyidat. Belum tentu pasti. Ada yang terakhir, yang keempat itu yang disebut dengan mungkin alimallahu annahu lam yujad, yaitu barang yang mungkin yang dipastikan tidak bakal ada. Allah bisa saja menciptakan, tapi sampai kapanpun Allah tidak akan pernah menciptakan. Contohnya apa? Menciptakan Nabi dan Rasul setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bisa nggak Allah menciptakan satu batu yang besar, batu yang luar biasa besar, lalu ketika sudah jadi Allah nggak bisa ngangkat? Itu nggak mungkin. Bisa Allah bikin, tapi pertanyaannya adalah pertanyaan yang sama. Jadi sifat jaiz Allah itu, sifat kuasa Allah itu atas wifqil iradah, atas kehendak Allah. Ketika Allah sudah berkehendak, cuma mengatakan pun sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Fasubhana, maha suci Allah. Fa-nya fa fasihah, yaitu sudah dijelaskan betapa besarnya, agungnya Allah, betapa mulianya Allah, maka wajib buat kita percaya dan mensucikan Allah. Bagaimana mensucikan Allah? Kita mengagungkan Allah, yaitu menghilangkan segala sesuatu di dalam hati kita, keraguan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pernah merasakan keagungan Allah ini adalah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Ketika dirinya sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam perut daripada ikan paus, maka beliau mengira sudah meninggal dunia, tetapi beliau tidak meninggal dunia. Justru beliau bisa dikasih pendengaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mendengar daripada makhluk-makhluk Allah yang ada di laut, yang mereka bisa bertasbih. Ikan-ikan bertasbih, tanaman-tanaman di dalam laut, mereka semuanya bertasbih. Sehingga sadar bahwasannya Allah maha kuasa, Allah maha agung. Yang harusnya saya mati, saya nggak mati. Maka dia beristighfar kepada Allah, la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadh dhalimin. Karena dia sadar Allah maha kuasa, yang tadinya harus mati tidak mati dengan bertasbih. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya saja Nabi Yunus tidak bertasbih kepada Allah, tidak cepat sadar tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, pastilah dia tetap di dalam perut ikan paus sampai dengan datangnya hari kebangkitan. Kenapa kita nggak sadar? Kenapa kita nggak mau melihat betapa maha suci Allah, terhindar daripada berbagai macam kekurangan? Ini Allah mengatakan syai'an, ini nakiro, artinya umum. Ketika Allah menghendaki apa saja, gak terbatas. Menciptakan makhluk yang kecil, ada kakinya, ada matanya, Allah mampu, kita gak bisa. Atau menciptakan sesuatu yang amat besar sekalipun, Tuhan bisa. Gak ada yang gak bisa. Ketika sudah Allah mengatakan mampu, maka semua pasti akan terjadi. Fasubhanalladzi biyadihi, falafzu subhana imma kalimatut tanzih. Dan kata subhana ini terkadang menunjukkan kalimat pensucian, artinya menghindarkan sesuatu yang tidak layak pada diri Allah. Wa imma kalimatut ta'ajjub, dan terkadang menunjukkan tentang kekaguman kita. Subhanallah, kalau kita lihat sesuatu yang aneh, bisa ya Allah memberangkatkan Nabi Muhammad cuma pada sebagian malam saja dari Masjidil Haram
menuju Masjidil Aqsa, naik ke lantai ke-7, bisa. Nah, waktu kita mentakjubkan, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua makhluk-makhluk yang ada di muka bumi semuanya bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kita nggak paham bagaimana caranya mereka bertasbih. Wal malakut bimaknal mulki kama anna rahamuta bimakna rahmati. Dan kata malakut, kekuasaan, maha suci Allah di tangannya segala kekuasaan. Innal malakuta, maka sesungguhnya kekuasaan, wasultanata, dan kerajaan, lahu itu milik Allah, la li ghairi, tidak ada yang menguasai. Allah yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Bahkan Allah nantang ketika sudah terjadi hari kiamat, limanil mulkul yaum, ketika sudah terjadi tiupan sangkakala kehancuran, kata Allah, limanil mulkul yaum, mana sekarang yang jadi raja, mana? Yang dulu ngakunya diktator di dunia, mana? Yang dulu pengennya begini di dunia, mana? Nggak ada. Lillahil wahidul qahar, kata Allah, cuma saya doang yang maha menguasai semuanya. Wa yaumal qiyamati kulluhum yarji'una ila Allah Ta'ala. Dan nanti pada hari kiamat semuanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bi a'malihim, dan berdasarkan amal-amal mereka, yujzauna, mereka akan mendapatkan balasan, in kana khairan fa khairun. Kalau memang kita baik di dalam kehidupan dunia kita, balasannya pasti akan kebaikan. Wa in syarran fa syarrun, kalau perbuatan kita buruk, maka akan kembali kepada kita akan keburukan. Wa ilaihi turja'una, dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Orang yang meninggal saja, yang baru di atas keranda saja, orang yang baru mau dikuburkan saja, itu sudah tahu tentang janji dan ancaman Allah. Dia tahu. Waktu dia dinaikkan di atas keranda, waktu mau dibawa ke kuburan itu, mereka orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, dia mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, cepat bawa saya, cepat bawa saya. Kenapa? Karena dia sebelum meninggal sudah dikasih lihat sama Allah tempat kembalinya indah. Tetapi kalau orang yang meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, maka dia takut di atas keranda, dia bingung mau dibawa kemana. Kenapa? Karena di depan dia sudah diperlihatkan oleh Allah tempat kembali. Jangan sampai kita jadi orang yang sadar tentang kekuasaan Allah ketika kita sudah baru mau meninggal dunia. Terlambat tuh kita. Di dunianya hancur, ibadahnya jarang, giliran mau meninggal baru sadar, celaka. Kenapa enggak dari sekarang kita sadar? Kenapa enggak dari sekarang kita paham? Perbuatan yang baik pasti dibalas dengan kebaikan, perbuatan yang buruk pasti dibalas dengan keburukan. Wa ilaihi turja'una, dan semuanya dikembalikan kepada Allah. Hadza wa'dun lis-shalihin, dan ini adalah janji kebaikan bagi mereka orang-orang yang saleh. Wa wa'idul lil-zalimin, dan menjadi ancaman bagi mereka orang-orang yang berlaku zalim, wal asina, dan bagi mereka orang-orang yang melakukan kedurhakaan. Waruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam, dan kitab kita ditutup oleh sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, iqra'u ala mautakum surat Yasin. Bacakanlah atas mayat kalian, atas orang yang sudah meninggal, akan surah Yasin. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaatnya apa membacakan Yasin kepada mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia? Kalau mereka dibacakan dalam keadaan belum meninggal dunia, maka surah Yasin manfaatnya adalah mempermudahnya ruh keluar daripada jasad.
Jasad orang yang mau meninggal dunia itu terkadang susah keluar rohnya, terkadang gampang keluar rohnya. Tergantung amalnya juga. Amalnya bagus, gampang keluar rohnya. Kalau amalnya susah. Caranya kita bertemu dengan orang yang sakratul maut, baca di sebelah kanannya. Berarti kalau dia tidurnya menghadap kiblat, kita di sebelah sininya. Bacanya surah Yasin. Baca Yasin 1 kali saja. Setelah baca Yasin, salah satu faedahnya, sebelum Yasin itu selesai, insya Allah orang ini sudah meninggal dunia. Kalau baca Yasinnya sudah selesai tetapi belum meninggal dunia, baca surah Ar-Ra'd juz 13. Dua-duanya sama, manfaatnya mempermudah ruh daripada Yasin. Ar-Ra'd tidak bisa atau belum meninggal dunia, maka bisikan di telinga kanan dengan membaca basmalah sebanyak 40 kali basmalah. Ini 3 saja, belum nyampe 3. Kalau memang beliau orang baik, pasti diwafatkan oleh Allah. Kalau orangnya sudah meninggal dunia, manfaat kita takziah membaca Yasin. Pertama, kalau orang ini dosanya banyak, diringankan dosa-dosanya. Dosanya banyak nih, nolonginnya gimana? Bacain aja Yasin, jangan ikut nangis. Bacain Yasin, Allah ringankan dosa-dosa. Kalau orang ini punya kesalahan-kesalahan kecil di hadapan Tuhan, dengan membaca Yasin diharapkan Allah mengampuni dosa-dosa kecil. Saking pentingnya Nabi berpesan demikian, dan oleh ulama kita Syekh Ahmad Mizan diingatkan. Jadi Yasin ini banyak sekali fadilah-fadilahnya. Jangan ragu, termasuk bacakanlah Yasin kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jangan dengerin mereka orang-orang yang tidak percaya, mereka orang-orang yang tidak yakin. Buat kita yang masih hidup, kalau kita mau belajar tentang makrifah kepada Allah, mau mengenal kepada Allah, baca Yasin, pelajari Yasin, pasti kita kenal kepada Allah. Kalau kita sudah mau meninggal dunia, atau bahkan kita sudah meninggal dunia, maka Yasin yang dibacakan kepada kita insya Allah memberikan manfaat dan keberkahan bagi orang yang dibacakan. Bertambah bihadzal kitab bi'aulillahi wa taufiqih dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik hadzal makan kama barakta Makkah wa Madinah. Allahumma ij'al hadzal makan aminan mutma'innan waj'al ahlahu marzuqina mahdudin. Allahumma ij'al awladana wa talamizana wa zurriyatana wa ahlana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin waj'al lana minal ulama'il 'abidin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa sayyidna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jadilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika
من هؤلاء الأربع اللهم لا تدع لنا مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، استجب دعاءنا يا رحمن، استجب دعاءنا يا رحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.